Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali channel saya Datu STM dengan saya sendiri Rizky Pratama Lubis. Oke, pada kali ini saya akan mempraktekkan atau membuat belajar tutorial cara bagaimana membangun sebuah aplikasi kontrol motor servo Arduino Mega. Oke, pada tampilan kamu sudah lihat pada layar ya. Sini sudah saya rancang bangun aplikasi kontrol motor servo Arduino Mega. Oke, saya jelasin dulu tentang apa ya tampilan desainnya. Nah, di sini yang saya lingkar dengan mouse saya ini namanya background atau body. Nah, di sini saya menggunakan linear gradient antara perpaduan warna hitam, biru, kegelapan dan hitam. Oke. Lalu di sini ada header untuk teks tulisan judulnya aplikasi kontrol motor servo Arduino Mega. Lalu di sini tetangga ini ialah kontainer halaman body. Nah, ini ya. Nah, ini dia boulder ya, tebalnya warna putih ya. Terus di sini di dalamnya ada juga perpaduan warna. Saya gunakan juga dalam kontainer ini perpaduan linear gradient antara warna merah dan warna biru. Lalu isiannya itemnya sini terdapat tombol gerak kiri ya. Oke, nanti servonya ke arah kiri. Nah, ini untuk tombol gerak kanan, nanti servonya gerak ke kanan. Nah, di sini dia tombol bolak-balik. Nanti servonya itu bisa bolak-balik dari kiri ke kanan dari 0 sampai 180 derajat. Lalu di sini ada tombol otomatis looping. Jadi dia nanti tombol itu bergerak otomatis dari kiri ke kanan, balik kanan ke kiri ya. Nah, tanpa berhenti, non stop ya, looping ya, perulangan. Lalu sini ada tombol stop. Nah, stop ini untuk menghentikan tombol perputaran servo secara otomatis looping ya. Nah, jadi sini tombol stopnya kita gunakan. Lalu di sini ada input text. Input text ini bisa kita atur sudut dari perputaran servonya. Nah, dari 0 sampai 180 derajat. Lalu sini ada tombol atur sudut. Nah, setelah kita isi baru kita tekan tombol atur sudut. Lalu di bawah ini adalah tombol hubungkan ke Arduino. Nah, jadi kita mesti menghubungkan web API aplikasi kontrol motor servo Arduino Mega ini dengan Arduino. Nah, ini Arduino Mega ya. Ini Arduino Mega. Oke, pertama-tama saya menjelaskan ini Arduino Mega, peralatan yang device yang saya gunakan. Lalu sini ada motor servo ya, motor servonya ini yang biasa saya beli. Nah, di sini dia ada pinnya ya. Nah, sini pin dari motor servo ini saya jelaskan dari sebelah kiri itu pin ya, pin untuk dimasukkan ke nomor pin yang sesuai kita buat. Lalu di tengah itu ada voltase untuk listriknya, yang sini warna kuning ada untuk GND atau groundnya ya. Nah, jadi di sini pinnya sebelah kiri, di tengah adalah voltasenya, yang kanan adalah GND. Oke, untuk servo ini ya. Oke, pertama-tama kita sambungkan dulu motor servo ini ke pin Arduino Mega yang ini. Pertama untuk kabel warna biru, nah ini warna biru, kita colokkan ke pin yang 9. Nah, ini pin 9 yang ini ya, seperti ini ya. Lalu yang warna putih yang di tengah ini kita masukkan ke 5 volt untuk kolom pin yang 5 volt. Oke, seperti ini. Oke. Yang terakhir kabel warna kuning kita masukkan pada pin GND atau ground. Oke. Oke, jadi pinnya seperti ini ya. Boleh tengok secara bersama. Oke, sudah. Oke, ini sudah siap perakitannya untuk motor servo. Sekarang kita koneksikan dengan konektor kabel data. Nah, ini USB. Colokkan, maka dia hidup ya. Nah, sudah berjalan Arduino Meganya seperti ini. Oke, kalau sudah kita taruh dulu di bawah. Lalu di sini kita akan membahas pengkodingannya dengan menggunakan 3 bahasa. Web API ya, web API aplikasi kontrol motor servonya menggunakan 3 bahasa pemrograman, CSS, HTML dan JavaScript. Oke, langsung saja kita masuk ke softwarenya. Nah, sini saya menggunakan software editor Notepad C++ ya. Di base sebelumnya saya menggunakan Adobe Reaper. Kali ini saya tempat berbeda, tempat kerja saya di kantor, tempat SMK swasta di Warna Medan, tempat saya mengajar. Oke,
Kita akan bahas codingnya tahap per tahap, walaupun saya nggak akan begitu detail menjelaskannya karena saya juga menghemat waktu agar video saya tidak terlalu lama hingga membosankan. Jadi saya hanya mempersingkat waktu secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Oke, di sini fungsi codingnya meta charset UTF-8. Ini dia menentukan encoding karakter ya. Lalu di sini ada komentar ya, ini bentuk dalam komentar ya, agar halaman responsif di perangkat mobile. Nah, ini codingnya meta name, viewport, content width sama dengan dps minus width initial skala 1,0. Nah, ini dia untuk dia aplikasi tampil kita tuh responsif ya, digunakan di perangkat HP Android ataupun mobile. Lalu sini adalah judul halaman website, aplikasi websitenya, title ya, kita menuju ke title Control Servo Arduino Mega. Nah, sini. Lalu di sini ada ini dia, coding pemrograman bahasa CSS untuk desain tampilannya. Selalu dibuka dengan tag pembuka style. Oke, kita bahas tahap pertahapannya. Di sini kita menggunakan desain utama untuk tampilan halaman aplikasi web. Kita menggunakan body ya. Font Arial untuk seluruh backgroundnya itu kita menggunakan Arial sans serif. Teks alimannya berada di center ya, di tengah-tengah. Backgroundnya saya menggunakan sini linear gradient 245 derajat. Nah, ini puputarannya derajat ya. Terus perpaduan warna yang saya masukkan warna hitam, ini coding warna hitam, sini coding warna biru, dan di sini coding warna hitam. Jadi 3 warna ya, hitam, biru, hitam. Seperti ini tampilannya. Nah, ini ya, hitam, biru, hitam. Posisi sudutnya 245 derajat ya. Nah, ini 245 derajat, jadi warna biru itu berada di tengah-tengah. Oke, sini colornya white ya. White ini teksnya ya. Color white-nya teks. Oke, kenapa konten ini berada di tengah-tengah? Nah, sini kita akan bahas. Ini fungsinya untuk membuat aplikasi tampilannya berada di tengah-tengah background. Oke, di sini saya menggunakan displaynya flag, justify kontennya center, alignment itemnya center, flag directionnya column, marginnya 0, pendingnya 0, dan headnya tingginya 100 pH. Jadi sini dia ya, yang membuat tampil aplikasi di batas tengah tadi itu ya, codingnya direct displaynya flag ya, flag directionnya column, ini tengah-tengah dia. Jadi ukurannya 100 pH, jadi berada tengah-tengah dia. Oke, kita bahas lagi untuk kontainernya ya. Desain kontainer utama dari elemen halaman body. Nah, ya. Ini kita gunakan kontainer. Di sini marginnya top 50 pixel, bordernya 5 pixel solid white. Nah, ini yang mana? Yang ini ya. Margin itu untuk elemen kosong pada background. Nah, ini dia. Bordernya ini 5 pixel ya. Nah, ketebalan dari warna putih ini ya, solid white itu ya. Ketebalannya 5 pixel, dan untuk di marginnya untuk posisinya itu elemen kosongnya itu tidak tertimpa atau berdekatan dengan border. Oke, lalu di sini border radiusnya 10 pixel, widthnya 40%. Nah, itu yang mana codingnya? Ini tampilannya. Nah, ini ya. Nah, kita bahas dulu ya. Untuk lengkungannya ini border radiusnya itu 10 pixel lah ya. Nah, ini lengkungannya ya. Nah, ini lengkungannya 10 pixel. Terus widthnya 40% itu lebar dari kiri ke kanan itu 40% lebarnya widthnya. Oke, pendingnya 20 pixel. Nah, ini pending untuk elemen karakter kosong pada template kontainer tuh 20 pixel jaraknya. Dan backgroundnya linear gradient 45 derajat saya buat. Nah, dan warna perpaduan warnanya warna merah dan warna biru. Nah, saya ini menggunakan warna merah dan biru agak kegelapan. Oke, seperti ini tampilannya. Ini ya, merah, biru. Oke, pada posisinya 45 derajat. Oke, kita akan bahas tentang desain tombolnya. Di sini saya membahas desain untuk tombol. Saya menggunakan sini button. Backgroundnya ini dia warna biru agak lebih mudah. Color teksnya itu white, bordernya none. Pendingnya 10 pixel, marginnya 10 pixel. Kursornya pointer dan border radiusnya 5 pixel. Oke, di sini saya bahas. Nah, ini dia warna backgroundnya ini biru agak kegelap-gelapan.
Warna teks pada tombol warna putih. Nah, ini ya kita bahas ya, warna teksnya putih. Boldernya non, paddingnya 10, marginnya 5. Jadi jarak elemen kosong dan elemen teks yang kosong itu dari jarak sini ke sini dia paddingnya sekitar saya buat berapa? 10 ya. Oke, 10 paddingnya ya. Marginnya itu dari jarak teks yang kosong pada tombol 5 pixel. Lalu di sini ada cursor pointer, ini terfokus ya pada pointernya ya. Terus border radiusnya 5 pixel. Untuk pada setiap lengkungan pada tombol ini dia 5 pixel saya buat, jadi dia agak melengkung seperti ini. Agak melengkung, dia nggak petak gitu dia ya. Oke. Sekarang kita bahas desain efek upper pada tombol. Nah, buttonnya upper, backgroundnya itu agak biru gelap, kegelap-gelapan. Oke, bayangan ya. Nah, ini saat kita arahkan mouse kita atau kursor kita ke arah tombol, dia maka akan dia agak ke biru gelap dia ya, dark ya. Sini dia. Nah, dia ini overnya nih, fungsi over ya, efek overnya. Oke. Lalu kita akan desain input angka. Input angka itu input ya untuk kata CSS-nya. Width-nya 80 pixel, padding-nya 5, bordernya 5 pixel solid white, border radiusnya 5 pixel, teks alignment-nya center. Kalau untuk kode yang ini berada pada input ya, input teks ya, ini dia. Nah, ini background-nya, ini bordernya warna putih solid white ya. Nah, saat di sini dia berubah jadi bordernya warna hitam ya. Nah, ini untuk teks alignment-nya, teks ini berada di tengah ya. Oke. Sorry, nanti ini coding apa ya, Arduino kita bahas. Oke, di sini untuk Aptek ini coding untuk Unicode encoding ya, pengeskripsian untuk nama saya yang di sini. Jadi saya nggak perlu membuat nama puternya Risikops, enggak, saya hanya memainkan di enkripsi CSS. Oke. Setelah kita sudah bahas bahasa pemrograman CSS-nya dari sini sampai sini, kita akan membahas untuk bahasa pemrograman bahasa HTML-nya. Oke, form inputnya ya. Nah, di sini dia judul aplikasi header 1, ini dia H2 aplikasi kontrol motor servo Arduino Mega. Nah, sini untuk header 2-nya ya. Header 2 itu berada di sini. Maaf saya tidak mengatakan header 1, maaf saya buat tadi saya sebutkan header 1 padahal header 2 ya, maaf ya. Nah, sini header 2 ya. Lalu di sini ada div container. Container ini diambil dari kelas CSS yang di atas seperti ini ya. Div container. Sini tombol kontrol gerak servo, terdapat sini button on click-nya, send command. Nah, ini untuk nanti kita masukkan ke dalam pemrograman JavaScript. Send command ini untuk gerak kiri, dia L ya, left kiri. Sini button on click, send command juga untuk kategori atau variabel R, to right gerak kanan. Nah, di sini dia button on click, send command untuk B atau bola balik ya, B. Lalu di sini dapat juga button on click send command A untuk otomatis ya, otomatis betulnya. Kita buat sini otomatis looping ya, variabelnya yaitu A. Lalu sini ada button on click send command untuk variabelnya S, stop. Nah, sini teksnya stop untuk button. Seperti ini tampilannya. Ini ya, tombol-tombol ini. Oke. Sudah kita bahas tentang tombol di atas, maka kita akan masukkan ke tengah ya, form input untuk menentukan sudut derajat servo. Nah, sini saya sebenarnya sini input tipe number ya, jadi bisa di number ini bisa dinaikkan, diturunkan. Oke, saya reverse lagi untuk mengembalikan ke angka 0 sampai 100. Lalu di sini max-nya, min-nya minimal 0, angka 0, maksimumnya 180, jadi dia hanya bisa sampai 180 derajat. Oke, di sini ada button on click set degree, atur sudutnya atau atur sudut derajatnya. Nah, sini on clicknya set degree, nanti kita masukkan juga ini dalam pengkodingan JavaScript-nya. Untuk teksnya atur sudut. Lalu di bawah sini ada tombol untuk menghubungkan ke Arduino. Nah, ini yang paling penting karena kalau kita membuat web API ini yang terhubung ke Arduino ini mesti kita hubungkan dulu. Nah, sini button on click-nya saya buat nanti di JavaScript-nya connect serial. Nah, jadi mesti kita hubungkan serial antara pemrograman web API, serial API-nya ke pemrograman Arduino. Oke, teman-teman,
kita sudah selesai membahas bahasa POM HTML-nya. Sekarang kita akan membahas coding pemrograman JavaScript-nya ya. Lalu ada tag pembuka script ini ya. Terus di sini adalah variabel komentarnya, di sini adalah variabel untuk menyimpan port serial menggunakan let's port dalam bahasa JavaScript. Lalu sini ada fungsi untuk menghubungkan ke perangkat Arduino melalui web serial API. Nah, sini ya, function connect serial. Nah, ini tadi yang diambil dari variabel di bahasa HTML connect serial. Lalu sini fungsinya port await navigator serial request port. Nah, ini fungsinya meminta akses ke port serial. Lalu di sini ada await port open baud rate-nya 9600. Ini untuk membuka koneksi dengan baud rate 9600. Nah, ini mesti kita sesuaikan ya dengan aplikasi nanti di coding bahasa C++ di Arduino-nya ya. Sini arret ini pesan terhubung ke Arduino. Jika sesuai nanti maka dia akan tulisan terhubung, ada POM message pesan terhubung ke Arduino, menampilkan pesan jika berhasil. Dan sini catch ya, atau dalam bahasa pemrograman PHP-nya if ya, arret gagal terhubung atau error. Nah, sini tuh menampilkan pesan jika gagal. Oke. Langsung kita bahas di sini function untuk mengirim perintah ke Arduino melalui serial. Nah, sini fungsinya send command. Nah, di sini send command. Send command ini dia yang tombol tadi ya, tombol gerak kiri, tombol gerak kanan, bola balik, otomatis looping atau loop atau stop ya. Nah, sini dia kita buat dalam pemrograman JavaScript-nya. Nah, di sini if tidak sama dengan port. Nah, cek apakah sudah terhubung ke Arduino. Oke. Terus ini ada arret pesan, nanti ada pesan menampilkan hubungkan ke Arduino terlebih dahulu. Jadi kalau kita tekan tombol di sebelah kiri dia akan mengeluarkan pesan hubungkan ke Arduino terlebih dahulu. Mesti kita hubungkan dulu koneksinya, tekan tombol hubungkan ke Arduino. Lalu sini ada konstanta write sama dengan port writable get writer. Nah, ini dia untuk mendapatkan akses menulis ke serial atau perintah. Await write new text encoding command plus readline garis baru mengirimkan perintah ke Arduino. Nah, sini ada write release loop, melepas write setelah digunakan. Oke. Lalu sini kita bahas juga fungsi untuk mengatur sudut servo berdasarkan input pengguna. Saya sini menggunakan fungsi set degree. Set degree ini yang berada pada pada POM input untuk menentukan sudut derajat servo. Nah, sini konstanta degree-nya dokumen get element byte ID degree. Nah, ini degree dengan kategori variabel degree ya, nih ya. Get ID degree kita ambil dari POM input untuk menentukan sudut derajat servonya. Nah, ini komentarnya mengambil nilai input sudut. Lalu sini ada if lebih besar sama dengan 0 dan degree lebih kecil dari 180, memastikan nilai rentan 0 sampai 180 derajat. Jadi pada POM itu tidak bisa diinput 181, 182, enggak, dia batasnya 0 sampai 180, jadi dibatasi. Oke, di sini adalah perintah atau coding send command atau degree mengirim perintah sudut ke Arduino. Oke ya, ini di D ya. Oke, di D dia. Oke, degree ya, derajat. Lalu sini adalah arret pesannya masukkan sudut antara 0 sampai 100. Komentarnya mengirimkan peringatan jika input tidak valid. Nah, jadi kalau inputannya itu melebihi 180 derajat maka dia akan mengeluarkan pesan ya. Oke teman-teman, kita udah bahas bahasa pengodingan JavaScript-nya. Jadi sebelumnya saya bilang saya sini menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa HTML. Nah, ini dia. Terus ini saya menggunakan sini saya menggunakan bahasa CSS ya. Lalu sini saya menggunakan bahasa untuk HTML, yang ini sampai sini ini bahasa HTML. Lalu sini saya menggunakan bahasa JavaScript dari sini ke sini. Oke, teman-teman jangan khawatir kok cepat kali sampai nggak bisa kami menengok codingnya. Nanti saya kirim, dia ada di bawah video saya, nanti saya upload. Ada keterangan di bawah video saya link script downloadnya. Jadi teman-teman bisa mendownload coding untuk Arduino-nya dan untuk web API-nya. Oke, teman-teman, setelah kita bahas pada pemrograman web serial API-nya, kita akan masuk ke
bahasa coding Arduino-nya. Tapi tunggu dulu ya. Sebelum teman-teman kita pindah ke bahasa pemrograman Arduino, teman-teman ingin menyimpannya. Oke, tinggal tekan tombol menu file, lalu pilih menu Save As. Nah, di sini saya memilih karena lokasi server saya berada di local disk C. Oke, saya pilih local disk C, lalu sini ada XAMPP. Lalu saya pilih htdocs. Nah, di sini saya buat namanya node folder servo ya. Mana dia servo? Nah, ini dia servo. Lalu di format untuk bahasa web serial API-nya saya buat namanya index di dalam folder servo. Tipenya PHP hypertext processor file, tekan tombol save. Teman-teman yang baru memulai pengkodingan atau tidak mengerti cara menyimpannya. Oke teman-teman, saya cancel karena saya sudah menyimpan file sebelumnya. Lalu untuk nanti menjalankannya kita menggunakan XAMPP ya, nanti kita jalankan. Nah, kita pindah dulu ke software editor Arduino ya, IDE 2.3.4. Ini software yang agak lama saya gunakan, bisa download, teman-teman bisa download yang baru. Oke teman-teman, di sini saya menjelaskan tahap per tahap mengenai pengkodingan Arduino dengan menggunakan bahasa C++. Oke, di sini kita memasukkan library servo ya, mengontrol motor servo. Oke teman-teman, ya saat teman-teman baru menginstal IDE Arduino-nya, teman-teman nggak akan bisa dia memasukkan langsung include servo karena baru diinstal, teman-teman mesti menginstal include servo-nya dulu. Include servo-nya berada di mana? Oke, di sini teman-teman ketik servo. Nah, ini pada file library servo ya. Nah, nanti keluar tuh servonya. Nanti teman-teman bisa menginstal kategori dengan kategori servo, nanti mencari install. Jadi dia pendukung library-nya ya. Oke, servonya ya. Oke, ini juga bisa. Oke. Oke, ini saya tutup dulu ya teman-teman. Oke, setelah saya install library servo, sini dia include servo.h ya. Include ini kayak bahasa C++ memang bahasa C++. Nah, jadi teman-teman bisa belajar bahasa C++ dan namanya bahasa C++ pasti mengerti tentang coding Arduino. Lalu sini membuat objek servo. Nah, ini servo objeknya itu ini ya, myServo. Jadi servo itu kita panggil dengan myServo. Oke, di sini menyimpan posisi awal servo di tengah 90 derajat. Jadi maka servo ini nanti disimpan dalam 90 derajat ya. 90 derajat. INT pos 90 derajat. Sini adalah pengkodingan variabel untuk mode penggerakan otomatis. Nah, sini gunakan bool auto loop atau sama dengan pulse. Lalu sini variabel untuk menghentikan pergerakan servo. Sini kita gunakan pengkodingan bool stop motion sama dengan pulse. Oke. Nah, kita sudah mendeklarasi untuk library dan posisi objeknya ya. Nah, kita masuk ke point setup. Point setup ini penginstalasian. Sini menginstalasi komunikasi serial dan baud rate 9600. Ini dia, serial begin 9600. Nah, kita mesti sesuaikan dengan coding yang berada di web serial API-nya. Nah, ini pada program pemrograman JavaScript ya, ini dia. Baud rate 9,9600. Nah, sesuai ya. Ini sama ini. Oke. Saya minimaliskan. Lalu sini menghubungkan servo ke pin 9 Arduino. myServo attack 9. Nah, ini dia. Untuk kabel berwarna merah, warna biru. Di sini warna biru berada di pin 9 yang ini ya. Nah, ini pin 9 Arduino. Lalu di sini menghubungkan servo ke pin Arduino ya, ini sama ya. Servo attack ini write ya, pos untuk mengirimkan pesan. Lalu kita masuk ke point looping atau perulangan, cek apakah ada data yang diterima dari komunikasi serial. Oke. If serial variable. Nah, jika serial berjalan, sini codingnya membaca perintah karakter new line, nah dengan garis baru, string comment serial read, string until read learn. Nah, sini ada coding menggerakkan servo ke kiri 0 derajat. Nah, ini ya. If comment sama dengan L. Nah, stop motion false. Nah, maka dia akan memutar myServo dari 0 derajat ya, dimulai dari 0 derajat. Oke, myServo right 0. Nah, ini dia untuk 0 derajat ya. Lalu di sini ada coding menggerakkan servo ke kanan 180 derajat maksimumnya ya. Jadi else if comment sama dengan R atau right ya. Ini L untuk left, ini untuk right.
Nah ini bahasa codingnya sini ya, pada bahasa HTML ya. Left, nah ini left, right, right itu untuk di sini right, dan bold nanti untuk di sini ya, kita bahas bold ya. Nah ini bold. H itu nanti berada di karakter, nah ini ya, komen H. Oke, kita bahas dulu tadi. Nah ini untuk 180 derajat, if else, stop motion pulse, masih for right. Nah, right itu mengenai pesan 180 derajat. Nah di sini komentar menggerakkan servo bolak-balik dari 0 sampai 180 derajat sebanyak 2 kali. Jadi nanti servonya ini bergerak dari kiri kanan sebanyak 2 kali. Oke nih ya, kiri kanan sebanyak 2 kali. Oke, sini perintahnya else if command B atau bolak-balik stop motion pulse dimulai dari pemberhentiannya. For int atau integer, i sama dengan 0, i lebih kecil dari 2 dan i plus plus. Nah, jadi bolak-balik ya 2 kali dia. Berhenti jika stop motion aktif. Nah, ini if stop motion break, servo right dimulai di angka 0. Oke, delay 50 atau 50 milisecond. 50 milisecond itu berapa detik? Di 0,5 detik. If stop motion break, nah ini dia, servo right 180 tunggu sampai 15 milisecond atau 0,5 detik, maka dia akan lalu bergerak lagi ke 180 derajat. Delaynya 500 ya, tunggu sampai 500 mili atau 0,5. Nah, di sini dia ada coding mengatur posisi servo ke sudut tertentu berdasarkan input. Nah, ini else if command start with D atau D ya. Nah, ini derajat ya. Stop motion pulse. Nah, sini ada codingan mengambil angka D atau derajat dan mengubah menjadi integer. int angle command substring 1 to int. Oke, ini ya, di membuka integer ya. Sini komentarnya menggerakkan servo ke sudut yang diinginkan, servo right angle atau sudut yang kita ingin mau buat 60, 90, 120, 160 atau 180. Nah, di sini dia fungsinya mengaktifkan mode otomatis, servo berayun bolak-balik terus-menerus atau looping ya. Nah, jadi istrinya itu komen H. Komen H ini dia auto looping ya, perulangan kiri kanan 0 180, 0 derajat sampai 180 derajat, 0 derajat sampai 180 derajat. Sesuatu dia terus tanpa dia bisa diberhentikan. Nah, maka sini saya tambahkan tombol stop untuk menghentikan semua gerakan servo. Else if command S, servo ibaratnya stop. Auto loop fails, jadi dia loopingnya berhenti, stop motionnya true. Nah, ini dia. Jadi auto loopnya berhenti atau mati, stop motionnya berjalan dengan baik true. Oke, ini pengkodingan jika model otomatis aktif dan tidak dalam kondisi stop. Nah, jadi saat kondisi otomatis berjalan dan tidak dalam kondisi stop, maka dia akan keluar pesan if auto loop and tidak sama dengan stop motion, servo bergerak dari 0 sampai 110 derajat dengan langkah 10 derajat. Nah, ini coding for ya, kita ini fungsi for. For int angle sama dengan 0, angle dia lebih kecil daripada 180 dan angle plus sama dengan 10. Jadi 10 kali ya pergerakannya, motionnya. If stop motion break, jika tombol stop ditekan maka hentikan perulangan loopingnya. Servo angle sudutnya delay 100. Tunggu 100 milisecond atau 0,1 detik sebelum dilanjutkan. Jadi kita tunggu stop, kita mau tekan lagi tombol auto loopingnya, tunggu sampai 0,1 detik dulu. Terus ini servo bergerak kembali dari 180 derajat ke 0 dengan langkah 10 derajat. Nah, ini apa ya untuk fungsi looping if stop motionnya. For int angle-nya 180 derajat, angle-nya lebih besar daripada 0 dan angle-nya minus sama dengan 10 atau minus kurang 10 ya. Tadi tambah 10 kurang 10. Jika stop, tombol stop ditekan, hentikan looping. Nah, sama kayak atas ya. If stop break. Oke, servo right angle pada sudut terakhir, delay-nya 1 mili, delay 100 atau 100 milisecond atau 0,1 detik. Jadi kayak gini. Jadi saat servo itu bergerak otomatis, nah kita tunggu, tekan tombol stop, dia tidak langsung berhenti. Dia tunggu dulu 110 derajat, dia balik ke 0 lagi dulu. Nah balik ke 0 baru dia berhenti. Nah tombol stop itu dia langsung berhenti, tidak. Dia putar dulu, balik dari 110 derajat ke 0, baru dia balik lagi 110 derajat 0, baru dia berhenti dia. Oke teman-teman,
kita sudah bahas pengkodingan bahasa C untuk IDE Arduino-nya. Nah, untuk tempat penyimpanannya bagaimana? Penyimpanannya bebas, boleh tekan menu file, tekan save as. Nah, di sini saya bisa menyimpan ke Arduino dokumen, file dokumen, atau saya bisa simpan dalam satu file dalam shell-port di XAMPP. Saya ketik local disk C, saya cari XAMPP, lalu saya pilih htdocs, saya cari sini Serpo. Nah, ini saya sudah simpan ya, ini coding dari Arduino-nya. Bisa tekan tombol save. Oke, tahap selanjutnya bagaimana? Tahap selanjutnya teman-teman dapat menjalankannya dengan verifikasi. Oke, verifikasinya berhasil, langsung dengan upload codingnya. Oke, kita tunggu dulu sampai down. Ini masih mengupload. Oke, down upload selesai, sudah berhasil. Oke, tahap selanjutnya kita aktifkan dulu XAMPP. Ya, XAMPP ya, aktifkan dulu coding XAMPP-nya. Nah, di sini saya menggunakan XAMPP versi v32.4. Yang saya tekan modulnya itu hanya Apache, karena saya ini hanya membuat aplikasi browsing tanpa database. Saya hanya mengaktifkan Apache. Untuk MySQL nggak saya aktifkan ya. Oke teman-teman, sini pertama standby kan dulu. Nah, ini saya tekan karena saya sendiri nggak ada orang yang membantu. Saya aktifkan seperti ini ya. Oke, udah aktif Arduino-nya. Nah, nampaknya juga ini udah aktif Arduino-nya ya. Saya tekan sini ya. Nampak Arduino itu bergerak seperti ini. Oke, sebentar, ribet kali ya. Oke, sudah saya pegang ini ya, Arduino Meganya. Pada aplikasi perhatikan, saya pertama refresh dulu. Oke, udah saya refresh sekali. Pertama-tama cara kerja sistem ini saya tekan dulu tombol koneksi ke Arduino atau hubungan ke Arduino. Oke, di sini ada pesan localhost what to connect to serial port. Nah, tadi ada dalam coding JavaScript, dia nama serial port Arduino-nya ini Arduino Mega 260.7. Saya tekan sekali, lalu saya tekan tombol connect. Oke, ada pesan lagi, terhubung ke Arduino. Nah, tadi ada pesan di JavaScript ya, terhubung ke Arduino, tekan OK. Lalu pertama saya ingin menggerakkan dulu ke kiri dengan klik tombol kiri. Oke, tunggu dulu karena bergerak ya ke kiri ya. Oke, bergerak. Lalu saya tekan tombol kanan untuk gerak kanan. Oke, bergerak ya kanan ya. Lalu saya tekan tombol bolak-balik. Oke, bergerak bolak-balik ya, 2 kali ya. 1 2 1 1. Nah, gerak dia. Yang kedua gerak, yang ketiga gerak, balik lagi dia ya. Lalu saya tekan tombol otomatis looping, perulangan tanpa stop atau tanpa berhenti. Oke, bergerak dia ya. Nah, bergerak tanpa dihentikan. Dia terus loop, mengulang terus. Lalu saya tekan tombol stop untuk menghentikannya. Oke, berhenti ya. Teman-teman, berhenti ya. Oke. Lalu kita sini pom inputnya untuk atur sudut. Saya buat sini 30 derajat. Tekan aja nomor 30, lalu tekan tombol sudut. Oke, bergerak. Saya buat sini 120 derajat. Tekan tombol sudut. Oke, bergerak ya. Teman-teman, bergerak. Saya buat sini 180 derajat. Oke, bergerak ya teman-teman. Oke, saya ulangi sekali lagi. Ini untuk gerak kiri, ini untuk gerak kanan, ini untuk bolak-balik. Nah, dan ini untuk otomatis looping, perulangan otomatis. Nah, lihat tuh perulangannya ya. Lalu sini ada tombol stop untuk menghentikan Arduino. Oke, berhenti ya. Oke teman-teman, sudah selesai teman-teman pengujian aplikasi rancang bangun aplikasi kontrol motor servo Arduino Mega. Dan teman-teman, kita akan membuat aplikasi-aplikasi yang menariknya ke video-video selanjutnya. Saya mohon para teman-teman jangan lupa like and subscribe video saya agar saya tetap beraktivitas atau berkreativitas untuk membuat aplikasi-aplikasi yang menarik, membuat tertarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.